Surah Al-Baqarah 214. Lihat. Surat Al-Baqarah 214. Ibu mau masuk surga, Bu? Ibu mau masuk surga? Yakin? Surga yang mana bagusnya? Macam-macam. Ada surga Aden, ada surga Firdaus. Pokoknya surga mana aja ya? Iya, Bu ya. Jangan, Bu. Kata Nabi, kalau kamu ingin masuk surga, doa dan minta kepada Allah surga Firdaus. Dia adalah surga tertinggi. Ibu mau masuk surga semua, Pak? Mau masuk surga semua? Maka dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ini. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira kamu akan bisa menjadi ahli surga hanya mengandalkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji dan umroh, sedekah sana sini, nyambung tali silaturahmi? Apakah kamu kira kamu akan bisa menjadi ahli surga hanya mengandalkan karena kamu sudah pakai jilbab, karena kamu sudah berbakti pada suami, karena kamu sudah banyak sedekah? Apakah kamu kira kamu bisa masuk surga karena rajin tahajud, rajin duha? Apakah kamu kira kamu akan bisa menjadi ahli surga? Walamma, dan belum lagi ya'tikum, datang kepada kamu, mathalul ladzina khalau min qablikum, seumpama yang telah Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kamu, massathumul ba'sa, Allah datangkan kepada mereka al-ba'sa. Ini yang pertama, Allah datangkan kepada mereka al-ba'sa. Yang kedua, Allah datangkan kepada mereka ad-dharra. Yang ketiga, wa zulzilu, Allah datangkan kepada mereka zilzilu, az-zilzal. Ya, ba'sa, dharra, zilzal. Kamu harus lewati yang 3 ini dulu, baru kamu bisa masuk surga. Orang-orang sebelum kamu sudah kami uji mereka dengan ba'sa, dengan dharra dan zulzilu. Mereka lulus, yang luluslah yang akan menjadi ahli surga. Puasa, bagus sudah. Salat 5 waktu, bagus sudah. Pakai jilbab, bagus sudah. Tidak makan riba, bagus sudah. Tapi yang 3 ini wajib dilewati. Ibaratnya mau sampai ke kota Jakarta harus melewati 3 daerah. Apa? Dari sini ada 3 daerah. Coba sebutkan dari sini ke Jakarta. Purwakarta, terus apa lagi? Kerawang, terus apa lagi? Cikampek. Oke ya, harus lewati ini dulu. Kalau nggak nyampe Jakarta. Kamu ingin masuk surga, mau nyampe surga, iya harus lewati ba'sa, dharra, zulzilu. Kalau nggak mustahil, hil. Harus lewati 3 ini. Ba'sa itu apa? Dharra itu apa? Zilzal itu apa? Ketahuilah ketiga-tiganya ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azimnya menjelaskan, yaitu ujian iman yang Allah datangkan kepada orang-orang beriman dari para penguasa yang zalim dan jahat. Baik itu penguasanya kafir seperti Donald Trump, atau seperti Vladimir. Oh, itu udah tamat, Bu. Ba'sa, dharra, atau penguasa muslim tetapi jahat kepada orang Islam, yang targetnya adalah menimpakan ba'sa, dharra dan zulzilu.
baik yang ada di Arab, baik yang ada di Syria, baik yang ada di Irak, baik yang ada di Iran, baik yang ada di Indonesia dan di mana saja. Ba'sa, dharra, zulzilu. Apa itu ba'sa? Dibuatnya kita bangkrut, dibuatnya kita tidak memiliki lagi harta benda, kita diusir, kita diburu, kita dikejar, ditangkap. Dharra, lalu disiksa secara fisik, dihancurkan rumah kita, dirampasnya harta benda kita, lalu zulzilu, diterornya hidup kita. Tiga-tiganya ini dalam rangka agar kamu seperti mereka. Kalau kamu tidak mau seperti mereka, mereka sempurnakan penderitaan ini kepada kamu. Jika kamu bersabar, jika kamu mengikuti mereka, khalas, kamu dianggap sama dengan mereka dan mereka melepaskan kamu. Tapi kamu sudah murtad di mata Allah. Jadi hiburan untuk orang yang beriman di akhir zaman adalah, pertama, Allah, lanjutan ayat ya, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Kapan Allah akan tolong kami? Ulama kami sudah difitnah, diusir, ditangkap, disiksa, dibunuh. Kami dipecah belah, kami diinjak-injak, kami ditangkap, kami disiksa, kami diusir, dan kami dibunuh. Macam mana kami akan bangkit? Seperti apa Islam akan bisa hidup ke depan? Ala inna nasrallahi qarib. Ini hiburan yang pertama. Allah jamin semakin kamu tidak berkutik, sementara kamu selama ini berusaha untuk maju, kamu berusaha untuk melawan, kamu berusaha untuk bangkit, kamu semakin diinjak, kamu semakin tidak berdaya. Semakin dekat ketidakberdayaan kamu, puncak ketidakmampuan kamu, maka semakin dekat pertolongan Allah kepada kamu. Ketahuilah, Nabi Musa dan Bani Israel kapan ditolong oleh Allah, Bu? Saat Nabi Musa sudah tidak berkutik. Firaun mengejar di belakang, bala tentaranya menghunus pedang-pedang siap mencincang dan membunuh. Ya, di depan Nabi Musa apa? Laut merah yang sangat luas dan dalam. Mencemplung ke dalam laut, mati. Bertahan, ditangkap oleh bala tentara Firaun, mati. Mundur ke belakang, apalagi makin mempercepat kematian. Lalu gimana baiknya? Udah nggak ada lagi daya. Maka saat itu, ala inna nasrallahi qarib. Makanya Pak, kalau Bapak Ibu sekarang ini bertanya-tanya, Pak Ustadz, gimana cara ya? Katanya khilafah Islamnya udah dekat lagi masanya untuk memimpin dunia. Sementara kita sekarang sedang di puncak-puncak keadaan tertindasnya. Betul? Kita sekarang benar-benar hampir tidak mampu lagi mau ngapa-ngapain. Semua media mereka yang pegang, kekuatan militer mereka yang pegang, semua kekuatan ekonomi mereka yang pegang, senjata mereka yang pegang. Melawan juga ulama tidak mengumumkan keluarnya kewajiban untuk perang, sehingga kami tidak mampu untuk melawan dan sebagainya. Lalu gimana caranya kami bisa menang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, semakin kita tidak berkutik, semakin dekat Islam dimenangkan oleh Allah, karena Allah langsung yang turun tangan di muka bumi. Nabi Muhammad kapan pertolongan? Ketika 3 tahun berturut-turut Nabi diembargo di Mekah. Seluruh sahabat kelaparan selama 3 tahun. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Bahkan yang termasuk meninggal dunia dalam embargo 3 tahun berturut-turut itu adalah Bunda Khadijah, Abu Talib. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang juga meregang nyawa, saking beratnya ujian itu. Lalu solusi datang dari Allah, hijrah kalian. Dari sejak hijrah, Madinah akhirnya menjadi kota yang diperintah oleh Rasulullah, dan kekuatan akhirnya menjadi nyata. Akhirnya Futuh Makkah ditaklukkan. Dunia akhirnya 2/3 dikuasai oleh umat Islam. Itu di puncak Nabi Muhammad tidak berdaya, para sahabat tidak berdaya. Pada akhirnya hiburan untuk kita, ketika kita di puncak ba'sa, dharra, zulzilu, kita sabar, kita istiqomah, kita tidak mau tunduk, kita tidak mau menggadaikan agama kita tidak mau murtad apalagi jadi munafik, kita tidak pernah mau. Maka semakin kita di puncak ketidakberdayaan, semakin dekat kabar baik dari Allah untuk kita, bahwa Indonesia akan kembali bersyariah dengan izin Allah. Dunia ini akan kembali berkibar khilafah Islamiyah dengan kehendak Allah. Apalagi sekarang CIA sendiri yang mengumumkan bahwa masa depan dunia fase kelima khilafah Islamiyah akan tegak kembali menggenggam dunia tahun 2020. Ini pernyataan CIA 2020. Menurut KGB Rusia 2025. Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah tahun 2020.
5. Udah makin dekat. Masya Allah kaum muslimin. Berarti ini hiburan yang pertama. Yes. Hiburan yang kedua ya. Hiburan yang pertama apa tadi? Pahala kita dibuat oleh Allah menjadi 50 kali lipat pahala sahabat. Hiburan kedua apa? Allah pasti menangkan kita. Ini hiburannya. Pasti Pak. Ibarat matahari mau terbit. Bagaimanapun kekuatan kafir timur dan barat bersatu untuk menutupi cahaya matahari agar matahari tidak menerangi bumi, yang matahari tetap terbit nggak? Bisa nggak cahaya matahari dipadamkan? Bisa nggak bumi ini diupayakan supaya tetap malam padahal sudah saatnya siang, matahari sudah terbit? Bisa tidak? Bersatu pun mereka semuka bumi ini, yang namanya fajar kebangkitan Islam tidak akan bisa ditutupi. Islam tetap akan bangkit, Islam tetap akan jaya. Inilah hiburan untuk orang beriman. Pak, Ibu, saran saya di akhir zaman ini, jadilah pemain. Karena tanpa kita, bersama kita, Islam tetap akan bangkit. Lebih baik jadilah pemain sehingga kita ikut ke bawah oleh kebangkitan bukan kita yang membawa ya, tapi kita ke bawah. Kita sudah dekat sekali. Kata Rasulullah, Islam bangkit selama 700 tahun. Lalu Islam jatuh selama 700 tahun. Kemudian Islam kembali bangkit. Nah, bangkitnya Islam ini bisa dielakkan nggak? Tidak bisa. 1700 sudah. Maaf, 700 sudah. 700 sudah, 1400. Sekarang 1430 adalah sedang naik ini. Ini menuju naik. Makanya pusing minta ampun Amerika, PBB, Rusia, Cina, gimana cara meredam Islam ini. Makin diredam kok Islam makin kuat gerakannya. Coba lihat persatuan kaum muslimin di Indonesia terasa makin kuat tidak? Pengajian-pengajian seperti ini makin banyak tidak? Wanita-wanita yang sekarang pakai jilbab-jilbab dalam, pakai jilbab syar'i, bahkan bercadaran makin banyak tidak? Anak-anak yang hafiz Quran makin banyak tidak? Lembaga-lembaga tahfiz Quran makin banyak tidak? Orang-orang yang memadati masjid-masjid anak-anak muda jumlahnya makin banyak tidak? Makin unik dan aneh. Makin kesini Pak, se-Indonesia orang-orang muda mulai bangkit sholat subuh berjamaah ke masjid. Ini kebangkitan Islam. Maka jadilah orang yang ikut di sini, bukan menjadi penonton, jadi penonton pecundang. Tapi kalau ikut, insya Allah kebawa berkahnya. Insya Allah Taala. Kaum muslimin yang kami muliakan, hiburan yang ketiga, Allah jamin seluruh umat Nabi yang istiqomah di akhir zaman wajib dan pasti menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih hiburan yang keempat. Saya dapat tulisan Ustadz Afwan 17.15 mulai tanya jawab, 17.30 selesai syukron. Aduh, itu jam kayaknya terlalu cepat Bu. Oh iya, jadi gimana baiknya? Lanjut. Saya nanti nggak diundang sama panitia lagi Pak. Nggak apa-apa, berarti senang saya nggak datang. Masya Allah. Baik, sampai di mana kita baru? Hiburan orang beriman yang keempat. Apa hiburan orang yang beriman yang keempat di akhir zaman ini? Ibarat Allah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, untuk orang yang beriman hidup di akhir zaman ini, peluangnya untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dijamin ada. Umat Nabi ini ada 3 tingkatan. Tingkatan muslim, tingkatan mukmin, tingkatan muhsin. Muslim masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Setelah bersih, baru dikeluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke surga. Ini level muslim. Mukmin, insya Allah dia tidak mampir ke neraka, tapi mengalami hisab di padang mahsyar. Namun hisabnya hisab yang ringan dan sederhana. Ini mukmin. Dan masuk surga juga, tetapi melewati titian sirat yang sangat panas. Sampai ke seberang itu menderita juga. Mukmin. Tapi muhsin masuk surga. Di dunia ini dicintai oleh Allah. Wafatnya wajib husnul khotimah. Di alam barzakhnya tidak diadakan apapun agenda-agenda alam kubur. Padang mahsyar, alam kubur, padang barzakh, alam barzakh. Tapi langsung di taman surga yang paling tinggi tempatnya. Kemudian di akhirat dia tidak dihisab. Numpang lewat doang di padang mahsyar. Setelah itu di titian, sekejap mata langsung sampai di seberang. Langsung sampai di sana. Masya Allah. Lalu masuk surga. Dari pintu mana saja dia mau. Allahu Akbar. Peluang ini kata Rasul nggak banyak umatnya yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi buat umat Nabi Muhammad di akhir zaman bisa masuk dalam peluang itu.
Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan ada dua kelompok umatku di akhir zaman yang akan masuk surga mereka seluruhnya tanpa hisab. Siapa mereka? Satu, mereka yang berperang di belakang Nabi Isa alaihi salam dan Imam Al-Mahdi. Berarti ini peluangnya di Timur Tengah. Kita yang di sini di Indonesia gimana? Ini hadis berikutnya. Dan umatku nanti yang berperang di bagian timur melawan kekuatan Hind dan sekutu-sekutunya. Awas, kekuatan Hind termasuk Cina, komunis, PKI, India, agama-agama syirik yang jelas-jelas memerangi umat Islam seperti lain-lainnya. Dan itu peluang kita di Indonesia. Kabar gembira tentunya untuk kita yang ada di Indonesia, untuk kita yang ada di Malaysia, untuk kita yang ada di Brunei, untuk kita yang ada di Singapura, untuk kita yang ada di Filipina, yang ada di Fatani, untuk kita yang ada di Thailand. Peluang kita untuk menjadi ahli surga tanpa hisab ada. Syaratnya ikut berjuang dan berjihad. Kalau sekarang berjuangnya dalam untuk bela Islam bersama para ulama, lakukan sepenuh hati, lakukan dengan sepenuh ikhlas, tapi tetap tidak berinisiatif sendiri, tidak melakukan provokasi, tetap di bawah panduan dan komando para ulama. Ketika dikatakan jangan dulu, maka jangan terprovokasi, jangan menyerang, jangan, ya. Ketika dikatakan belum lagi perang dan jihad, maka jangan coba-coba duluan, nggak boleh, tetapi harus sabar. Ketika dikatakan maju, maka saat itu tidak boleh mundur, majulah seluruhnya. Yang terbunuh masuk surga tanpa hisab insyaallah taala. Soon, very very soon, sangat dekat insyaallah peluang itu. Ibu-ibu, saran kami yang punya anak-anak bujang, dari sekarang suruh anak-anak bujangnya mempersiapkan diri. Ibu-ibu ya, yang punya suami yang muda-muda, suaminya kan masih muda juga tuh, usia-usia saya. Emang saya udah tua? Bapak jangan ketawa. Kalau dikatakan saya sudah tua, saya baru berumur 44 tahun. Walaupun bermuka tua, tetapi saya masih boleh adu tanding lari dengan Bapak. Baik, Bu, bagi yang punya suami, kasih tahu pada suaminya sekarang. Semoga suaminya orang yang beriman. Mas, Akang, AA, udah deket. Kami rela AA menjadi mujahid. Majulah nanti ke medan perang bersama para ulama kita. Selamatkan agama kita, selamatkan NKRI kita bersama para ulama. Kami siap menanggung segala risikonya. Ini siap-siap, ini persiapan ibu-ibu, persiapan bapak-bapak. Kepada seluruh laki-laki saya anjurkan dari sekarang perdalam ilmu agamanya, kuatkan akidahnya, ngaji terus, khususnya bab jihad tolong dipelajari dengan benar dan baik. Kemudian perkuat ibadahnya, lalu rapatkan barisan antar sesama ahlus sunnah wal jamaah. Bersiap-siap, fisiknya dilatih terus, rajin push up, rajin treadmill, lari, maraton. Dan kalau bisa mulailah latihan berkuda. Kata Nabi, fase keempat kalian akan kembali ke zaman kuda. Kalian akan kembali berperang dengan pedang, dengan tombak dan panah. Orang-orang kafir puluhan ribu sekarang di negeri Eropa, puluhan ribu Pak, sudah mahir mereka berkuda dan memanah di atas kuda. Mereka sudah mencetak ratusan ribu bahkan jutaan pedang-pedang dari besi-besi yang baik, dan mereka sudah latihan berpedang sekarang. Umat Islam, saatnya kita kembali kepada jati diri kita sebagai macan-macan tidur yang selama ini dia jadi pecundang. Kita adalah macan-macan Pak, tapi sudah mulai diganggu dan mulai terbangun. Salah besar musuh-musuh kita, mereka bangunin kita. Nih kita ini macan garang atau macan ompong? Macan garang, kita sudah mulai mengaum. Auman kita ketika mulai mengaum, dunia menjadi terkesima. Masya Allah, Indonesia sebagai muslim terbesar penduduknya di dunia sudah mulai bangkit. Takbir! Kita sudah mulai melihat sekarang ini bagaimana dunia memperhatikan harapannya ke Indonesia. Karena Indonesia mempunyai peluang terbesar untuk membangkitkan kembali Islam ini. Takbir! Sesuatu yang menggentarkan sampai iblis di tengah laut sana gemetar dengarkan takbir Bapak tadi. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, waktu kita yang membatasi kita, tanya jawab akhirnya belum selesai, dan hiburan baru sampai ke tingkat 4. Ya, mudah-mudahan nanti malam. Kalau ada yang masih mau menyambung, nanti malam. Di mana nanti malam? Di Masjid Trans Studio. Insyaallah
kita lanjutkan. Pembahasan kita nanti malam adalah amalan-amalan dan persiapan-persiapan apa yang harus kita segera buat di akhir zaman ini. Baik, demikian saja. Bagi yang belum punya kitab kami, ada di luar kitab Zikir Akhir Zaman dan Ensiklopedia Akhir Zaman. Yang sudah punya, mohon dibaca dan tamatkan membacanya. Demikian, mari baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.